Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi beberapa hari yang lalu teman-teman, kita semua bisa menyaksikan ketika KPK bergerak cepat melakukan OTT terhadap oknum-oknum yang ada di Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker teman-teman, yang mana tuduhannya adalah kasus pemerasan ya teman-teman, bukan penyuapan tapi kasus pemerasan terhadap penerbitan sertifikat K3 kesehatan dan keselamatan kerja yang merupakan salah satu prasyarat untuk suatu perusahaan untuk menjalankan aktivitas ya. Begitupun juga untuk orang-orang tertentu yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan tertentu butuh ya sertifikat K3 ini. Nah ternyata memang dugaannya ini kasus pemerasan ya teman-teman, dan memang kemarin KPK di Jumat sore kemarin mengumumkan mereka udah jadi tersangka ya teman-teman. Karena memang ini mengagetkan sekali ya, dikala kemudian memang negeri kita memang lagi banyak warga, banyak masyarakat yang sedang kesulitan, banyak yang terkena PHK, banyak yang usahanya lagi macet gitu kan, banyak daya beli masyarakat yang turun. Justru ini ada oknum-oknum di lembaga institusi pemerintahan di Kemenaker yang masih juga berusaha untuk menari di atas penderitaan rakyat, di mana mereka nggak begitu zolim ya teman-teman. Kita lihat karena memang dari tarif pokok penerbitan sertifikat K3 ini cuma 275.000, tapi dipatok mereka jadi menggelembung menjadi 6 juta per sertifikat K3 yang akan diterbitkan. Nah, memang kemudian KPK menemukan ketika memang kemudian korban-korbannya ini, target-target mereka ini kemudian nggak mau memberikan fee yang mereka minta, yaitu 6 juta ya per sertifikat K3, ini mereka akan memperlambat, mempersulit, bahkan sampai dengan di titik kemudian tidak memproses penerbitan SK sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja. Ini luar biasa sekali, dan alhamdulillah KPK saat ini memang kemudian menunjukkan taringnya bahwasanya memang mereka dibentuk betul untuk menumpas korupsi di negeri kita. Dan ini menunjukkan ketika kemudian ada wamen yang kemudian tertangkap di OTT tersebut, menunjukkan bahwasanya saat ini KPK udah bangun, sehat, bugar lagi tanpa ada intervensi. Dan memang lebih mantapnya lagi kemudian Pak Prabowo Subianto, presiden kita saat ini, juga langsung merespon bahwasanya kalaupun ada orang di lingkaran kekuasaan dia itu kan, baik itu kemudian kayak menteri ataupun wamen, sampai kalau tertangkap kasus korupsi, beliau Pak Prabowo Subianto menjanjikan beliau tidak akan melindungi dan akan membiarkan aparat penegak hukum, di sini KPK, untuk menjalankan proses hukum yang memang berlaku. Yang jelas memang kalau kita lihat kemudian kita tahu ya gimana kemudian perekrutan orang-orang pembantu-pembantu Pak Prabowo. Memang ada beberapa yang memang disinyalir jadi rahasia publik itu kan, bukan orang-orang yang the right man on the right place, cuman karena mungkin ada titipan-titipan seperti itu ya, itu isunya kan. Tapi memang alhamdulillah di sini kemudian Pak Prabowo langsung koreksi. Begitu kemudian penetapan tersangka kemarin, oknum-oknum yang seperti wamen yang nggak bertanggung jawab ini kemudian melalui Mensesnek gitu kan, yaitu Bapak Prasetyo Adi, Bapak Mensesnek langsung mengumumkan gitu kan pemecatan, pemberhentian ya. Nah ini kita patut bersyukur, akhirnya satu persatu orang-orang yang memang tidak kompeten untuk berada di lingkaran menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto mulai dibersihkan, dieliminasi ya teman-teman. Karena ini juga berbahaya gitu kan, karena mereka kan nggak cuma pembantu, mereka juga kan dengan Pak Prabowo Subianto gitu kan, mereka juga bisa menghasut presiden kita gitu kan. Tapi alhamdulillah satu persatu mulai dipredeli, memang kemudian mulai dibersihkan ini ya. Dan memang saya pikir sudah saatnya Pak Prabowo sekarang kemudian untuk kemudian mengkaji ulang, untuk kemudian melakukan reshuffle ya teman-teman, dan kemudian ngambil kalau bisa sih menurut saya adalah kader-kader terbaik Partai Gerindra yang memang beliau sendiri sudah tahu kredibilitas, loyalitas gitu kan. Karena sama ya teman-teman, ketika kemudian sepintar atau apapun, sehebat apapun,
ketika kemudian orang-orang itu tidak memiliki loyalitas, tidak memiliki komitmen, pastinya berbahaya. Kita bisa lihatlah contohnya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai besar yang memang bertahun-tahun ya menjadi ketika pemilu selalu nomor satu di Republik ini gitu kan, perolehan suaranya. Kemarin kan memang kemudian dalam fase kritis ya, terombang-ambing, yang sepertinya ada pihak-pihak ataupun invisible hand yang berusaha membosi partai tersebut, yang menurut isunya lah notabene dulunya lah kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yang memang gambarannya bisa sangat berbahaya gitu kan, justru dari internal. Dan PDIP ya bergerak cepat gitu kan, langsung melakukan pembersihan di internalnya. Alhamdulillah gitu kan, kalau kita lihat kemudian memang PDIP bisa melakukan kemudian regrouping lagi, menyusun kekuatan ulang dan melakukan kongres dan munas di Bali yang kemudian bisa lolos ya daripada pembegal partai politik. Yang diincar kan ini partai-partai besar gitu kan. Dan ini saya pikir sudah dipelajari oleh orang-orang dekatnya Pak Prabowo Subianto agar jangan sampai terjadi baik di pemerintahan ataupun di Partai Gerindra itu sendiri. Makanya saya pikir memang udah saatnya Pak Prabowo kemudian mengambil orang-orang dari lingkar dekatnya yang memang dia sudah tahu kualitasnya, loyalitasnya. Seperti kalau kita lihat kan Pak Syafri Samsudin itu kan orang dekatnya, orang lama gitu kan, yang memang udah dikenal Pak Prabowo Subianto. Dan memang kita masih menunggu ya teman-teman, ketika kemudian di Kemenaker wamennya sudah kemudian bisa jadi tersangka, ada 2 PR lagi ya, ini yang memang diperiksa, salah satunya di KPK, satunya di Kejaksaan Agung ya, yaitu kasus kemudian korupsi, kasus pengadaan laptop di Kemendikbud, dan juga kemudian kasus korupsi, dugaan korupsi di kuota yang berkaitan dengan kuota haji di Kemenak. Ini pastinya juga sampai saat ini mungkin banyak publik, banyak netizen yang bertanya-tanya, banyak masyarakat yang bertanya-tanya, sampai dengan saat ini memang belum ada tersangkanya ya sepertinya gitu kan. Udah ada yang jadi periksa sebagai saksi, tersangkanya belum gitu kan. Kalau kemarin ada gambaran titik terangnya gitu kan di Kemenaker, wamennya kena langsung kemudian di-cut, udah jadi tersangka ya gitu kan. Nah harapannya memang kemudian menyusul ya yang di Kemendikbud dan juga yang di Kemenak ini kemudian langsung ada tersangkanya. Artinya ini komitmen dari Pak Prabowo Subianto, bahasa nonverbal merupakan sinyal dari Pak Prabowo Subianto, keberpihakan beliau terhadap suara rakyat dan juga komitmen beliau terhadap penegakan hukum di negeri kita. Kalau kita lihat kan memang kemudian kasus seperti sebelumnya juga kasus Tom Lembong yang kemudian memang sepertinya memang Pak Tom selama sidang juga nggak terbukti melakukan niat jahatnya, juga nggak ada ketika melakukan program importasi gula untuk menormalisasi harga gula di dalam negeri. Bahkan beliau juga nggak mendapatkan cashback ya atau kickback daripada aliran dana yang dari proyek tersebut gitu kan, tapi tetap divonis 4,5 tahun. Tapi Pak Prabowo langsung turun tangan ya, memberikan abolisi kepada Pak Tom. Ini yang patut kita syukuri. Itu pun sinyal bahwasanya Pak Prabowo betul-betul turun tangan langsung, bergerak walaupun seakan-akan sendirian, memberikan sinyal dia keberpihakan beliau terhadap suara rakyat. Nah yang kita tunggu lagi memang kasus yang di Kemendikbud dan di Kemenak. Kalau itu juga goal nanti sampai kemudian terbongkar ada tersangkanya, kita yakin kedepannya masa depan negeri kita ini baik ya, karena memang yang parah kan memang dirusak dari aparat-aparat, oknum-oknum aparat sendiri. Bayangkan seperti yang diberitakan KPK, satu sertifikat daripada K3 yang harusnya cuma 275.000, gelembungnya sampai kemudian jadi 6 juta per sertifikat. Ini kan luar biasa gitu kan, dimana kemudian orang-orang bisa menikmati harta yang diperoleh dari pekerjaan yang haram seperti itu. Yang jadi korbannya lagi-lagi masyarakat teman-teman, walaupun dalam bentuk perusahaan, tapi juga kan ada individu di situ kan yang harusnya dibantu, disupport, malah kemudian dugaannya di situ terjadi pemerasan. Ke depan mungkin kita bisa berharap banyak ya, kita tinggal menunggu kasus-kasus yang ada di Kemendikbud dan di Kemenak. Analisa saya sih yakin harapan kita besar untuk ke depannya ya, untuk kemudian terbongkar kasusnya. Nah kalau teman-teman punya analisa tentang kasus yang terjadi di Kemendikbud dan di Kemenak, Pak, mungkin teman-teman bisa kasih analisanya di kolom komentar.
Nah, itu teman-teman obrolan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.